Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mukarramin Telkom Kebayoran Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, dan yang kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tema tentang kemuliaan atau keutamaan dari bulan Sya'ban. Apa saja ibadah yang dianjurkan, kenapa bulan Sya'ban dimuliakan, dan mungkin banyak sekali pertanyaan tentang nisfu Sya'ban, ya. Dan juga terkait dengan menyambut Ramadan, ya, bagaimana Ramadan ditetapkan, ya, yang mana yang kita ikuti, karena kadang-kadang ada terjadi perbedaan tentang kapan Ramadan. Yang pertama tentang Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah termasuk bulan yang dimuliakan. Sya'ban itu sendiri artinya jalan menanjak, jalan menanjak. Ya, Sya'ban jalan menanjak. Kalau kita ke Mekah, itu Ka'bah atau Masjidil Haram itu berada di lembah, dataran rendah. Nah, itu di pinggirannya itu Syi'ib namanya, Syi'ib. Syi'ib Sya'ban, ya. Jadi jalannya nanjak semua, jalannya nanjak Sya'ban, ya. Jadi Sya'ban itu jalan menanjak. Kenapa jalan menanjak? Karena kita akan berada di puncak. Puncak itu Ramadan. Ya, tidak ada bulan yang lebih baik, yang lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan. Jadi kita mau berada di puncak. Setiap jalan menanjak butuh kita kerahkan kemampuan. Kita gak bisa jalannya santai, tapi jalannya agak kencang, ya. Jalannya agak kencang, tenaganya agak lebih besar. Kenapa? Jalannya nanjak, gitu kan? Jadi bukan berleha-leha di bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban kita kerahkan kemampuan. Kenapa dikerahkan kemampuan? Karena kita akan nyampe ke puncak. Di puncak itu tinggal landas. Ibadah kita sudah bagus, sudah maksimal, gitu kan? Jadi bukan Sya'ban ini berleha-leha, bukan, ya. Makanya di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah yasumu aktsara min Sya'ban siwa Ramadan. Kana yasumu Sya'bana kullah. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah puasa selain dari Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Selain dari Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan Rasulullah puasa full. Di luar Ramadan yang paling banyak Rasulullah puasa adalah di bulan Sya'ban. Jadi bukannya bulan kita berleha-leha, bukan. Ini jalannya nanjak, harus ibadahnya lebih keras. Ya, tenaganya lebih keras. Ya, baca Qur'annya lebih keras, gitu kan, ya, dibandingkan bulan yang lain. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Kalau nanti di bulan Ramadan kita baru mau mulai ibadahnya, sia-sia kita. Waktu yang sangat besar pahalanya. Ramadan tidak ada bulan yang lebih besar pahala dibandingkan Ramadan. Ya, paling besar pahala di sepanjang tahun. Jangan sampai nanti kita baru masuk tanggal 1 baru mau start. Baru mau start baca Quran, baru mau start puasa, baru mau start sholat malam, baru mau start ke masjid. Dari sekarang kita mulainya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah puasanya bukan hanya Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Karena yasumu Sya'bana kullah, kata Aisyah. Rasulullah di bulan Sya'ban full puasa. Full puasa. Saat Ramadan sudah enteng puasanya. Enteng sudah puasanya. Kenapa? Karena sudah terlatih selama 1 bulan. Jadi di bulan Sya'ban itu bulan yang sangat dimuliakan karena berada sebelum Ramadan. Semua ibadah wajib ada muqaddimahnya. Zuhur ada qabliyah, subuh ada qabliyah, asar ada qabliyah, maghrib ada qabliyah, semua ada qabliyahnya. Ya, termasuk Jumat ada qabliyah. Kalau ada yang mengatakan Jumat enggak ada qabliyah, salah besar. Ya, Jumat pun ada qabliyah. Semua yang wajib ada qabliyahnya, ada muqaddimahnya. Kita haji, umrah dulu. Kita haji umrah dulu, kan? Berangkat ke Mekah, umrah dulu, baru haji setelah itu. Ada muqaddimahnya. Ya, zakat, sedekah dulu.
zakat, sedekah dulu gitu kan ya. Jadi setiap yang wajib ada muqaddimahnya. Nah, Ramadan, puasa Ramadan muqaddimahnya itu di Sya'ban. Jadi Sya'ban ini kita perbanyak ibadah puasa ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lima tasumu Sya'ban?" Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Rasulullah? Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Karena di bulan Sya'ban amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku kepengen saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Jadi amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau amal kita, kerja kita mau dilaporkan kepada direktur, ya, kita pakainya rapi. Kenapa? Karena mau menghadap direktur. Gitu kan ya, Bapak, tolong kerjaannya hari ini kumpulkan ya. Saya ajak Bapak masuk ke ruang direktur. Ya, saya mau laporkan, ini kerjaannya. Mana orangnya? Itu rapi. Ya. Begitu juga amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah. Allah nanya sama malaikat, ini yang punya amal lagi ngapain sekarang? Lagi puasa ya Allah. Kata Allah, kurang-kurangnya aku maafkan. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintahku. Dia sedang melakukan ibadah kepadaku. Jadi itu pentingnya kita puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah. Selama setahun sholat kita, puasa kita, ya, sedekah kita, ya, khusyuk kita, baca Quran kita, iktikaf kita, hadir majelis ilmu kita dilaporkan. Ini si fulan sekarang sedang dia apa? Ini amal perbuatannya, ini sholatnya, ini puasanya, ini sedekahnya, ini zakatnya, gitu kan ya. Allah nanya, ini orang lagi ngapain sekarang nih? Lagi puasa ya Allah. Lagi puasa, aku maafkan kekurangannya. Udah, terima. Kenapa? Dia lagi puasa. Ya, ibadah puasa ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada puasa. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada puasa. Sholat orang bisa lihat. Kenapa? Ketahuan orang tahu siapa yang sholat. Tadi dia sholat, sebelah aneh dia sholat. Tapi siapa yang tahu ada yang puasa di sini? Enggak ada yang tahu sama sekali, kecuali kalau dia ngomong. Ada yang tahu siapa yang puasa? Nggak ada tahu yang sama sekali. Kecuali kalau dia ngomong, maaf aneh puasa, baru tahu. Tapi kalau sholat tahu lah, si anu sholat nggak? Oh sholat dia tadi ke masjid sebelah aneh, ya ada di shop pertama dia, ketahuan. Haji, oh pastilah berangkat ngajukan cuti, ya pasti orang tahu semua haji. Ya ngajukan cuti, ntar nanti dilepas di bandara, dijemput lagi gitu kan, ngadakan acara walimatus safar segala gitu kan, orang tahu semua. Zakat pastilah, yang paling tidak yang terima tahu. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu siapa yang puasa. Walaupun dia ngomong 100 kali dia puasa, belum tentu dia puasa. Ya kenapa? Yang tahu siapa yang puasa dan tidak cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang besar pahalanya. Kenapa besar? Kalau tanpa ikhlas nggak mungkin seorang puasa, karena cuma Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Bisa orang puasa riya bisa, tapi kecil kemungkinan orang riya. Kenapa? Kalau dia nggak ngomong nggak tahu. Kalau dia ngomong, ini bisa lihat dia. Tapi kalau nggak ngomong nggak tahu sama sekali. Siapa yang tahu siapa yang puasa di sini? Mungkin banyak yang puasa, tapi kita nggak tahu sama sekali. Cuma Allah yang maha tahu. Ibadah yang lain ketahuan. Kurban dia nyembelih kelihatan, akikah dia nyembelih kelihatan, ke masjid pasti kelihatan, baca Quran kedengaran suaranya, gitu kan. Jadi imam kedengaran, khotib kedengaran. Tapi kalau puasa nggak kedengaran, nggak terlihat, tidak terdengar, tidak terlihat. Ya, itulah puasa. Jadi puasa, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa ikhlas murni untuk aku. Ya, kalau orang puasa pasti hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ngapain dia puasa? Nggak ada yang tahu sama sekali. Ya, wa ana ajzi bih, dan aku janji mau ngasih pahala buat dia. Jadi itu terkait dengan ibadah puasa. Jadi kita mau masuk Ramadan, ayo latihan dari sekarang puasa. Nggak usah kasih tahu orang, nggak usah posting-posting. Ya, nggak usah di grup sahur gitu kan ya. Ayo puasa, Nabi biasa puasa, nggak usah. Ya, ini puasa adalah ibadah ikhlas. Hanya Allah yang maha tahu, nggak usah kasih tahu orang sama sekali. Jadi itu puasa. Makanya orang yang puasa, kekurangan amal perbuatannya Allah ampuni. Nanti akan dilaporkan kepada Allah, ini si fulan
ya Muhammad Yusuf gitu kan. Ini amal, ini sholatnya, ini sedekahnya, ini zakatnya, ini puasanya gitu kan. Allah tanya sama malaikat, coba cek dulu ini orang lagi ngapain sekarang. Lagi puasa ya Allah. Kurang-kurangnya aku maafkan kata Allah. Ya, kenapa? Dia ibadah ikhlas karena aku. Jadi itu manfaatnya kita puasa di bulan Sya'ban, karena amal perbuatan kita selama setahun dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Kenapa Ramadan kita meningkatkan ibadah? Mau buka buku baru, buku tahunan. Jadi buka buku barunya di Ramadan. Orang kalau buka buku baru, habis satu buku, buka buku baru, oh bagus tulisannya Pak, warna-warni, pakai garis, pakai pistar gitu kan. Ya, oh benar-benar warna-warni gitu kan, ya bagus tulisannya. Baru acak-acakan itu kalau di akhir Pak. Baru acak-acakan itu kalau di akhir. Makanya Ramadan kita tingkatkan ibadah, kenapa? Buka buku baru. Jadi nutup bukunya di Sya'ban ini. Di Sya'ban jangan sampai acak-acakan tulisan kita. Ya, bagus supaya dilihat di awal bagus, di akhirnya bagus juga gitu kan. Jadi itu di bulan Sya'ban. Sya'ban tutup buku, dilaporkan sama Allah, ya, nanti Ramadan buka buku baru yang bagus. Ayo puasanya yang benar, sholatnya yang benar, ya. Kenapa? Buka buku baru. Orang kalau buka buku baru selalu tulisannya bagus gitu kan. Hati-hati pulpennya, dicari pulpen yang bagus gitu kan, ya. Warna-warni gitu kan, pakai garis gitu kan, supaya jangan ada yang lebih maju, lebih mundur, enggak rata rapi gitu kan, ya. Itu kalau kita buka buku baru. Nah, Ramadan kita buka buku baru. Jadi penutupan buku di bulan Sya'ban nih, ya. Di bulan Sya'ban kita tutup bukunya. Ada yang menyebutkan bahwa tutup bukunya itu nanti nisfu Sya'ban, gitu kan? Nanti nisfu Sya'ban. Ada yang bertanya, Ustaz, itu nisfu Sya'ban benar enggak ada, Ustaz? Ya. Hadis tentang nisfu Sya'ban itu banyak di dalam kitab hadis tentang nisfu Sya'ban. Bunyinya apa? Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh 8 orang sahabat. Abu Bakar Siddiq, Aisyah, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 8 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang nisfu Sya'ban. Idza ja'at lailatul nisfi min Sya'ban, kalau datang malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, Allah turun ke langit dunia dan mendengarkan, siapa yang meminta ampun, aku mau ampuni kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Kecuali illa musyrikun atau musyahid, kecuali orang musyrik yang menyekutukan Allah, atau musyahid, atau orang yang punya masalah dengan manusia. Nah itulah makanya orang-orang kalau bulan Sya'ban itu ayo maaf-maafan, ayo kalau ada masalah dengan orang lain, ayo selesaikan, jangan dendam. Siapa yang dendam, Allah nggak akan dengar doanya. Siapa yang punya sifat dendam, Allah nggak akan dengar doanya. Jangan sampai kita berdoa nggak pernah didengar sama Allah. Loh kenapa? Ente punya sifat dendam. Nggak boleh. Apapun kesalahan orang lain lupakan, seperti nggak pernah terjadi. Itu yang wajib dilakukan. Fa'fu wasfahu kata Allah. Maafkan, lupakan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kalau mau aku ampuni dosa kalian. Jadi malam nisfu Sya'ban kita nggak akan ada manfaatnya sama sekali buat kita. Doa kita nggak akan didengar sama Allah. Bukan hanya malam nisfu Sya'ban, tapi semua doa kita gak akan didengar sama Allah selama kita punya sifat dendam kepada manusia. Gak boleh. Ya, siapapun yang berbuat salah wajib dimaafkan, wajib dimaafkan. Kalau kita gak maafkan, Allah gak maafkan dosa kita. Ente maafin dulu dosa orang, baru ane ampuni dosa ente. Jadi gak boleh kita punya sifat dendam sama sekali. Apa itu dendam, Ustaz? Ente masih ingat kesalahannya, itu dendam namanya. Ente masih ingat kesalahannya, itu dendam, ya. Itu dia, ini gak pernah lupa. 7 turunan gak lupa. 7 turunan Allah gak akan ampuni dosa ente. Selama ente masih ingat-ingat dengan kesalahan orang lain. Ente mau dilupakan sama Allah dosa ente, tapi ente gak mau melupakan dosa orang lain. Jadi harus kita melupakan dosa orang lain. Fa'fu kata Allah, maafkan. Wasfahu, lupakan kesalahannya. Kalimat wasfahu itu apa? Lupakan kesalahan. Wasfahu itu sama seperti kalau di meja ini ada kopi yang tumpah, lalu kita bersihkan. Saat orang melihat, enggak pernah ada tumpah kopi di sini, lu mana? Enggak ada bekasnya. Itu namanya wasfahu, maafkan. Wasfahu, fa'fu wasfahu, ya, bersihkan. Jangan sampai kelihatan lagi. Jangan sampai kelihatan. Kalau orangnya datang, kita melengos, masih ada kelihatan berarti. Itu masih ada bekasnya, bekas kopinya masih ada nih. Ya, itu belum wasfahu namanya. Wasfahu itu bersih.
Tidak kelihatan lagi orang yang melihatnya, oh nggak ada masalah dia. Lo kenapa? Oh ketawa, ngobrol gitu kan, dia senang, mau tersenyum gitu kan. Wah itu baru nggak ada bekas. Jadi nggak boleh kita menyimpan bekas masalah dengan manusia. Itu yang akan menghalangi doa kita, akan menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo ya, bersihkan akidah kita, bersihkan masalah kita dengan manusia. Jangan sampai kita nyimpan apapun. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan gak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasulullah memperbanyak puasa? Puasa termasuk cara supaya dosa kita diampuni. Tapi dosa sama Allah, supaya dosa kita diampuni, banyak-banyak puasa itu ngampuni dosa sama Allah. Tapi kalau dosa sama manusia harus diselesaikan antar manusia. Harus diselesaikan antar manusia ya. Termasuk dosa kepada manusia, korupsi. Dosa sama manusia korupsi, maka harus diselesaikan. Disuruh kemana Ustaz? Balikin. Ya, mencuri balikin, ngambil hak orang balikin. Ya, walaupun cuma mangga satu, tetap itu wajib minta maaf ya. Maaf, aneh kemarin dewan rumah ini aneh ambil mangga satu, gitu kan ya. Oh ya nggak apa-apa ya, asal dibayar aja dah ya. Lo makanya berapa? 10.000, 10.000 bayar. Ya itu cara menyelesaikannya, gitu kan. Jadi ya, berat dosa sama manusia. Dosa sama manusia bisa menyebabkan hubungan kita dengan Allah bermasalah. Allah nggak mau dengar doa kita. Allah nggak mau ampuni dosa kita. Ya selesaikan dulu kata Allah. Baru aneh kasih apa yang kita mau ya. Jadi itu bulan Sya'ban, bulan di mana amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan malam nisfu Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengampuni dosa orang yang minta ampun sama Allah dan mau mengabulkan doa orang yang minta kepada Allah, kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah dan musyahid, orang yang masih menyimpan rasa dendam kepada manusia. Jadi nggak boleh kita nyimpan rasa dendam sama manusia kalau mau Allah lupakan dosa-dosa kita. Nah itu terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Tapi Ustaz, malam nisfu Sya'ban orang baca Yasin 3 kali. Ya, itu ada tuntunannya enggak? Tidak ada tuntunan kita baca Yasin, ya. Tapi nggak dilarang juga orang baca Yasin. Nggak ada tuntunannya kita baca Yasin, tapi nggak dilarang orang baca Yasin. Ya silakan ya. Doa yang terbaik supaya Allah kabulkan doa kita, tapi dengan syarat rasa dendam sudah nggak ada dulu. Rasa dendam nggak ada, ya, itu nggak menyekutukan Allah, beriman kepada Allah. Musyrik itu apa? Musyrik itu kita menganggap bahwa ada yang menyaingi Allah, ya, ada yang menentukan masa depan kita, ada yang memberikan rezeki sama kita, ada yang mana kita tergantung sama dia. Enggak ada, kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu baru orang yang beriman kepada Allah. Ya, tidak ada yang menentukan jalan hidup saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan atasan, bukan perusahaan, ya, bukan siapapun yang menentukan, cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang beriman kepada Allah. Ya, kalau kita menganggap bahwa ada makhluk Allah yang memiliki pengaruh dalam hidup kita, kita sudah menyekutukan Allah namanya. Kita menjadikan bagi Allah saingan. Ya. Jadi cuma yang menentukan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali itu gak ada masalah, dengan syarat tidak meyakini harus baca Yasin. Ya, itu ngapain baca Yasin 3 kali? Supaya doa saya lebih didengar. Boleh. Karena kalau kita baca Quran dulu, doa kita didengar sama Allah. Ya, baca ayat apa saja, baca surat apa saja, baca Quran mana saja, ya. Tapi kenapa itu baca Yasin? Ya, Yasin yang mudah, ya. Kalau Anda baca surah Al-Baqarah enggak hafal nih, ya. Kalau Yasin Anda udah biasa bacanya, ya itu enggak masalah, ya. Tapi kalau ada yang meyakini, oh enggak, ada anjuran baca surat Yasin 3 kali, nah ini bid'ah namanya. Ini baru bid'ah. Bid'ah itu apa? Ngarang-ngarang. Kalau enggak ngarang-ngarang enggak masalah, ya. Jadi kenapa itu baca Yasin? Nah itu yang paling hafal Anda baca. Kalau Anda baca surah Al-Baqarah, Anda mungkin terbata-bata. Tapi kalau baca Yasin, Anda udah sering baca Yasin, ya insya Allah lancar lah, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Karena kalau kita mau berdoa, salah satu yang menyebabkan doa kita dikabulkan sama Allah, kita awali dengan kebaikan. Awali dengan sholat dulu berdoa, awali dengan sedekah dulu berdoa, awali dengan puasa dulu baru berdoa, awali dengan baca Quran dulu baru berdoa. Itu lebih cepat dikabulkan sama Allah. Jangan langsung minta. Sama dengan anak kecil kalau mau minta sama kita, Pak, minta duit Pak. Izin berat kita ngasihnya, Pak, itu buku Papa udah saya rapikan, ya, mau minta jajan dong. Kita kasih. Kenapa? Udah melakukan sesuatu dia. Udah melakukan sesuatu, ya. Ya, Pak, itu kerjaan hari ini udah saya bereskan semua, ya.
Pak ini saya mau ngajukan kenaikan pangkat. Oh, cepat ditandatangani. Kenapa? Karena kita kerjakan sesuatu, gitu kan? Jadi itu kenapa orang baca Yasin 3 kali supaya doanya lebih cepat didengar sama Allah. Bukan dianjurkan baca Yasin, bukan, tapi diawali dengan kebaikan. Kita sebelum berdoa awali dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Baca doa, baca apa? Baca Quran, sedekah, dengan puasa, dengan sholat dulu. Itu lebih cepat doa kita didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat tidak menyekutukan Allah dan tidak punya rasa dendam kepada manusia. Nah, itu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kita maksimalkan ibadah walaupun belum masuk Ramadan. Ini mukaddimahnya. Semua ibadah yang wajib ada mukaddimah awalnya, ya. Salat wajib, semua salat wajib ada qabliyah, ya. Haji, umrah dulu, ya. Zakat, sedekah, ya. Jadi jangan kita langsung yang wajib, yang sunnah dulu pemanasan, ya. Sama dengan salat wajib pemanasan, salat qabliyah dulu. Pemanasan supaya apa? Kalau nanti sudah pas salat wajib saya sudah lebih baik. Ya kenapa? Karena biasanya orang pertama itu banyak kurangnya. Nanti yang kedua lebih baik daripada yang pertama, ya. Nah, itu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kita maksimalkan ibadah. Masuk Ramadan, Ustaz, Ramadan kapan Ustaz? Ya. Ramadan ini kapan Ustaz? Ada yang sudah mengumumkan tanggal 11 Maret. Ulama sepakat itu ijma. Tidak ada ulama berbeda pendapat bahwa Ramadan bukan hanya Ramadan, bahwa datangnya bulan Hijriah ditetapkan dengan ru'yah. Itu ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa bulan Hijriah, mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, mau Muharram, ditetapkan dengan ru'yah. Ru'yah itu apa? Ru'yah itu artinya melihat bulan. Ru'yatul hilal, melihat hilal, ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi," berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yati, beridul fitrilah karena melihat bulan. Jadi kita datang Ramadan dengan melihat bulan. Enggak melihat bulan, jangan puasa. Enggak boleh kita melakukan yang wajib sampai yakin waktunya sudah tiba. Enggak boleh kita melakukan puasa ibadah wajib apapun tanpa sebelum yakin waktunya tiba. Zuhur tadi jam berapa? Jam 12:10 menit ya. 8 menit, 12:08 menit. Sebelum jam 12:08 menit jangan sholat zuhur. Loh kenapa? Belum tiba waktunya. Ya, tapi kayaknya enggak boleh kayaknya. Karena ini ibadah wajib, syaratnya masuk waktu dulu. Kalau ibadah wajib harus yakin masuk waktunya. Gimana yakinnya? Kalau Ramadan ditetapkan dengan melihat bulan. Tapi Ustaz, sholat wajib kita nggak pernah melihat matahari. Kalau sholat nggak sama dengan Ramadan. Nggak sama dengan Ramadan. Kenapa? Kalau sholat itu setiap hari. Nggak mungkin kita nunggu pengumuman setiap hari, ya. Nunggu pengumuman pemerintah dulu. Udah waktu zuhur belum? Repot, ya. Idza dhaqal amru tasa. Kalau perkaranya sulit, longgarkan sedikit. Sulit kita setiap hari untuk dengerin pengumuman. Kalau mau sholatnya pakai ru'yatus syams, kan kalau sholat kita lihat matahari. Kalau Ramadan, kalau bulan itu lihatnya bulan. Nggak mungkin kita ngelihat matahari setiap hari, apalagi kalau mendung kayak gini, ya susah kita ngelihat matahari. Jadi nggak mungkin kita pengumuman, makanya pakai hisab. Ya, kalau ada yang mengatakan Ustaz sholat pakai hisab, kalau Ramadan beda. Ramadan setahun sekali. Kalau ini setiap hari. Kalau kita pakai ru'yatus syams, ngelihat matahari, tunggu pengumuman dulu pemerintah, udah zuhur dulu, repot, nah, ya. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau dalam ilmu fikih namanya qiyasun ma'al fariq, menyamakan dua hal yang berbeda. Nggak bisa, ya. Nggak bisa kita menyamakan dua hal yang berbeda. Harus yang sama, yang levelnya sama, ya. Jangan yang levelnya berbeda. Kalau sholat setiap hari. Jadi kalau ada yang mengatakan Ramadan kenapa nggak pakai hisab saja seperti sholat, beda. Sholat setiap hari. Kalau kita harus dengar pengumuman terus, ada sidang isbat terus, habis anggaran Departemen Agama, ya, Kementerian Agama, ya. Jadi Ramadan setahun sekali, ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan, beridul fitrilah karena melihat bulan. Hari ini tanggal 9 Sya'ban. Berarti nanti sekitar 20 hari lagi pemerintah akan melakukan sidang isbat. 20 hari lagi. 20 hari lagi itu terhitung tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret pemerintah akan sidang isbat. Kalau bulan terlihat di tanggal 10 Maret tersebut, maka tanggal 11 puasa. Maka tanggal 11 puasa. Tapi kalau tidak terlihat, kita tunda puasanya tanggal
12. Kenapa? Karena melakukan yang wajib tidak boleh dengan ragu-ragu, harus dengan yakin. Yakin itu terlihat dengan mata, ditangkap oleh panca indera, itu namanya yakin. Kalau belum ditangkap oleh panca indera maka nggak yakin. Jadi nggak bisa kita ibadah dengan ragu-ragu, ya. Jadi kalau seandainya nanti pemerintah tanggal 10 Maret ngelihat bulan, ya, maka diumumkan 11 Ramadan. 11 Maret itu masuk 1 Ramadan. Tapi kalau nggak kelihatan bulan, maka pemerintah akan nunda 1 hari. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau bulan tidak terlihat karena kabut atau karena cuaca tidak cerah, maka fa akmilu iddata sya'ban 30. Sya'ban ditambah 1 hari, artinya Ramadan ditunda 1 hari. Ya, ditunda 1 hari. Ustaz, ya, kalaupun pemerintah mengumumkan tanggal 12 Maret itu puasa, saya mau puasa tanggal 11 Maret. Ente puasa tanggal 11 itu makruh hukumnya. Kenapa? Ente puasa di hari yang masih ragu-ragu. Nabi dalam hadis mengatakan, man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang ragu-ragu, maka dia sudah bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tunggu pengumuman pemerintah, ya. Kalau saya ada yang bertanya, Ustaz kapan Ramadan? Nanti sidang isbat dulu. Ya, kenapa? Karena pemerintah akan melakukan ru'yah. Seluruh dunia melakukan ru'yah, bukan hanya kita, bukan. Ya, yang cuma ada hisab itu ada sekelompok orang saja. Karena ulama sepakat bahwa Ramadan ditetapkan dengan ru'yah. Sama Idul Fitri juga ditetapkan dengan ru'yah. Ustaz, kalau ada orang yang punya teropong bulan sendiri di rumahnya, dia punya teropong bulan sendiri di rumahnya. Pemerintah mengumumkan Ramadan tanggal 12 Maret, tapi dia punya teropong. Wah, bulan udah kelihatan. Ya, boleh nggak Ustaz dia puasa? Boleh. Silakan dia puasa karena dia sudah melihat bulan. Tapi nggak boleh ngajak-ngajak orang. Karena apa? Karena kalau dia ngajak orang berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan pemimpin. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Kalau dia mau diumumkan, dia sampaikan kepada pemerintah, ya, datang kepada Kemenak, aneh punya alatnya, kelihatan bulannya. Nanti Kemenak yang akan menilai benar apa enggak. Kalau benar Kemenak percaya, diumumkan. Kalau enggak benar, dia enggak percaya, ya, haknya dia untuk tidak mengumumkan. Tapi kita untuk ngajak-ngajak orang tidak, enggak boleh ngajak orang berbeda dengan pemimpin, enggak boleh, ya, enggak boleh ngajak orang berbeda dengan pemimpin. Itu disebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Ibnu Rushd mengatakan ulama sepakat kalau ada orang yang bisa melihat bulan, maka silakan dia berpuasa sendiri, tidak tanpa mengajak siapapun. Ya, kecuali kalau dia sampaikan kepada pemimpin dan pemimpin percaya, pemimpin yang mengumumkan. Kenapa? Karena tidak boleh kita berbeda dengan pemimpin. Tunggu pemimpin, al-imamu dhamin kata Nabi. Pemimpin tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Sahabat dulu kalau melihat bulan tidak disampaikan kepada sahabat yang lain, tapi disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ra'aitul hilal. Rasulullah, aku sudah melihat bulan. Sini kata Rasulullah, hal tu'minu billah, itu beriman sama Allah? Qala na'am, aku beriman sama Allah. Bilal, idzan linnas, sampaikan kepada manusia, besok kita puasa. Nabi percaya. Ya, dites dulu orangnya, enggak sembarangan, ya. Jangan sampai datang berita dari orang yang enggak dipercaya, gitu kan. Jadi dites dulu orangnya. Ya, kalau setiap orang boleh ngajak-ngajak, ya berantakan agama, ya. Nah, ini terkait dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan ibadah kita, karena amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pas amal kita dilaporkan kita dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan sedang ibadah, dan kekurangan ibadah kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban yang biasa melakukan ibadah tertentu silakan, selama tidak mengada-ada. Semua kebaikan boleh dilakukan. Silakan i'tikaf di masjid, silakan baca Quran, silakan berdoa, karena Allah berikan kesempatan kepada orang yang minta ampun akan diampuni dosanya. Kalau yang berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya dengan syarat tidak menyekutukan Allah dan tidak punya rasa dendam kepada manusia. Dan nanti kapan Ramadan, kita tunggu pengumuman pemerintah, karena pemerintah sudah menggunakan prosedur yang benar. Kalau pemerintah tidak menggunakan prosedur yang benar, tidak melalui ru'yah, saya yang pertama kali untuk tidak ikut pemerintah. Ya, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan ru'yah,
beridul fitri dengan ru'yah. Fa in humma 'alaikum, kalau bulan tidak terlihat karena ada kabut atau cuaca lagi tidak cerah, fa akmilu iddata Sya'ban 30, Sya'ban ditambah 1 hari atau Ramadan ditunda 1 hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kalau kita dendam tidak baik. Betul. Seandainya kalau kita dijolimi gitu kan, kita untuk melupakannya gimana gitu Pak Ustadz? Karena kalau kita dijolimi itu sebenarnya terbayang gitu apa yang telah dijolimi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bagaimana dengan kita dizolimi? Ada 2 kemungkinan ya. Kita bisa menuntut hak kita. Dizolimi itu kalau nggak diambil harta kita, diambil hak kita, gitu kan ya. Atau kita disakiti. Kita bisa nuntut hak kita. Silakan lakukan. Boleh kita lakukan penuntutan hak. Uang saya diambil, balikin. Boleh. Itu hak kita, ya, hak kita. Ya, ente sudah mukul saya, obatin saya, boleh. Ya, ente sudah merusak nama baik saya, tolong pulihkan. Boleh. Kita menuntut hak, boleh. Ya, boleh. Tak, itu yang pertama. Kita bisa nuntut hak kita, ayo tuntut. Boleh. Itu tidak dilarang sama sekali. Ya. Tapi kalau sudah dituntut lalu tidak selesai juga, ada 2 kemungkinan. Ente mau melupakan, ya, atau ente mau tetap menuntut. Mau tetap menuntut, silakan lakukan. Ya. Tapi kita gak nuntut dan tetap menyimpan, itu ya gak boleh. Kita gak menuntut dan tetap menyimpan, itu ya gak boleh. Ya. Jadi udah berusaha maksimal, tetap hak kita gak dapat, ya, udah lupakan. Ya. Setelah itu kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah saya lupakan. Ya. Ketemu dia itu biasa-biasa aja. Ya. Jadi kalau kita punya hak, punya kemampuan untuk menuntut hak, silakan. Boleh, dalam Islam dibolehkan. Ya, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain." Ya, siapapun dari keluarganya ada yang dibunuh oleh orang lain, maka keluarganya punya 2 kemungkinan. Pertama, nuntut atau dia maafkan. Ya. Nuntut atau maafkan. Kalau mau nuntut silakan nuntut, punya hak. Ya, mohon maaf, pertanggungjawabkan. Adik saya kau bunuh, gitu kan? Ya, boleh, silakan tuntut. Ada hak kita untuk tuntut. Atau maafkan, gitu kan ya. Kalau kita mau nuntut silakan tuntut, gitu kan ya. Tapi nuntutnya apa? Kepada yang berwenang, lewat yang berwenang. Lewat berwenang, bukan kita menghakimi sendiri, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita menghakimi sendiri. Silakan lewat yang berwenang, lewat yang berwajib, bisa lakukan. Nggak bisa, punya alternatif yang kedua, ente maafkan. Ya, ente maafkan. Tapi ente simpan terus, nggak boleh. Ente simpan terus, nggak boleh. Ya, kalau mau diselesaikan, selesaikan. Nggak bisa diselesaikan, alternatif yang kedua ente maafkan. Tapi disimpan terus, tidak dibolehkan. Jadi bersihkan, jangan sampai kita masih menyimpan. Kalau nggak bisa lagi kita nuntut hak kita, ya udah, lupakan, ya, maafkan. Jangan disebut lagi, jangan dipermasalahkan lagi. Ketemu dia udah biasa-biasanya. Ya, jadi itu terkait dengan kita punya masalah kepada orang lain. Oke, ada lagi? Walaupun dia itu tidak minta maaf, Enggak masalah. Enggak ada masalah, enggak masalah. Ya. Dia mau minta maaf, dia enggak minta maaf, ya dosanya sama Allah, ya. Dan kita dapat pahala ibadahnya, ya. Nanti dibayar sama Allah. Apapun tidak ada yang hilang. Ya, jadi kalau ada orang berbuat salah sama kita, dia enggak kembalikan hak kita, maka akan dibayar dengan ibadahnya. Dibayar dengan sholatnya, dibayar dengan puasanya, dibayar dengan sedekahnya, gitu kan. Sehingga ada orang yang kadang-kala ibadahnya sedikit, tapi dia dapat pahala banyak. Dari mana? Ya dari orang-orang yang menzoliminya. Tapi dengan syarat dia maafkan, dia lupakan, ya, jangan ada rasa dendam lagi di dalam hati. Baru Allah bayar. Allah bayar dengan ibadahnya, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.